Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwanul kiram, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa rahmat, nikmat, taufik dan hidayah pada kita semuanya, sehingga kita pada saat ini bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh kegembiraan. Yang kedua, bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesempatan bisa sampai pada Ramadan di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu banyak saudara kita, tetangga kita yang ada di sekitar kita ini mengalami sakit yang pada akhirnya meninggal dunia sehingga tidak mampu untuk sampai pada Ramadan yang telah lalu. Sahabat sekalian yang berbahagia, yang ketiga, kita bersyukur pada Allah karena akan mendapatkan Ramadan yang penuh dengan kegembiraan. Kata Rasulullah, man fariha bi dukhuli Ramadan karamallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang berbahagia menjelang atau masuk pada bulan Ramadan, maka haram jasadnya untuk api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan syahrul mubarak atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul jihad, yaitu bulan yang penuh dengan perjuangan untuk diri kita sendiri, untuk jiwa kita, untuk raga kita, sehingga kita untuk bisa mencapai Ramadan yang sempurna di akhir nanti. Ramadan juga termasuk syahrul tarbiyah atau bulan untuk pembelajaran bagi kita sendiri, bagi dan sekitar kita. Karena apa? Di bulan Ramadan itu kita diberikan bimbingan oleh Allah melalui ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya dan untuk menjadi pembeda bagi antara kita dan orang-orang kafir. Untuk itu di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk belajar mengedepankan Al-Quran, utamanya untuk tilawah, yang kedua untuk tadabbur, dan yang ketiga untuk merenungkan bagi kita sendiri. Salawat dan salam tetap terturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan tuntunan pada kita, memberikan bimbingan pada kita sebagai tauladan yang baik, yang amat baik untuk kita teladani, sehingga kita mengetahui mana jalan yang lurus dan mana yang baik, yaitu agama Islam utamanya. Sahabat sekalian, kita masuk bulan Ramadan ini harus penuh dengan perjuangan. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah berjuang di awal, mungkin bisa 6 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan, 1 bulan, bahkan 1 minggu sebelumnya sudah berjuang untuk berusaha mencapai pada Ramadan, yang pada akhirnya dia tidak sampai pada Ramadan. Di samping itu, perjuangan itu perlu dengan keikhlasan, agar supaya apa yang kita laksanakan puasa di bulan Ramadan nanti itu kita bisa mendapatkan
hal yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya orang-orang yang dipilih Allah untuk menyembahnya dengan ikhlas. Nah, di dalam kesempatan kita puasa, kita harus belajar untuk ikhlas dan berusaha untuk ikhlas dan dipaksakan untuk ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu merupakan sesuatu hal yang amat indah pada akhirnya. Contoh ikhlas adalah ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun selain hanya karena ridha Allah, itu dinamakan ikhlas. Yang kedua, dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan nanti kita harus penuh dengan kesabaran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, saling tolong menolonglah kalian dalam sabar dan sholat. Di bulan Ramadan Allah telah memberikan promosi banyak dan besar-besaran, yaitu berupa surga. Dengan cara kita satu kali melaksanakan perintahnya, kita akan diberikan imbalan 10 kali. Seperti contoh kita khatam Al-Quran satu kali sama dengan 10 kali khatam Al-Quran di lain Ramadan. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu kita harus penuh dengan kemaafan, baik pada diri kita sendiri, kepada saudara kita, pada orang tua kita, pada tetangga kita, dan lain sebagainya. Karena apa? Dari kemaafan itulah akan membentuk kita sebagai orang yang berkarakter, yang santun, yang bijaksana. Untuk itu, dengan ikhlas, sabar, dan memaaf itulah semoga kita nanti di akhir Ramadan menjadikan orang yang Idul Fitri, yaitu orang yang kembali pada fitrah kita, kembali kepada jiwa kita sebagai manusia yang kamil atau kafah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.